Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Safira. Kalian bisa panggil Miss Safira atau Miss Fira, it's okay. Nah, di channel ini Miss bakal banyak jelasin tentang bahasa Inggris. Dimulai dari materi yang paling dasar untuk para pemula atau untuk kalian yang ingin nge-review pelajaran bahasa Inggris kalian. Dan kali ini kita bakal mulai dengan materi part of speech. Nah, part of speech itu apa sih? Jadi, part of speech adalah bagian-bagian paling mendasar dari kalimat yang mempunyai arti, fungsi, dan kegunaannya masing-masing dalam bahasa Inggris. Jadi sebelum lanjut ke materi grammar atau tenses, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian ini, supaya kita nggak bingung lagi nantinya. Jadi, part of speech itu ada 8 bagian. Apa aja sih? Oke. Jadi yang pertama adalah noun atau kata benda. Yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Yang ketiga ada verb atau kata kerja. Yang keempat ada adjective atau kata sifat. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Yang keenam ada preposition atau kata depan. Yang ketujuh ada conjunction atau kata penghubung. Dan yang terakhir ada interjection atau kata seru. Nah, kita bakal bahas nih satu persatu dari noun, pronoun, verb, dan seterusnya. Part of speech yang pertama adalah noun atau kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, hewan, tempat, benda, ide, ataupun benda abstrak yang lain. Contoh dari noun ini seperti Adit, nama orang, fish, jenis hewan, chair, pen, beauty, dan masih banyak lagi. Jadi noun di sini bisa berupa benda hidup, benda mati, yang berwujud maupun yang abstrak yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera seperti beauty, kecantikan, honesty, kejujuran, dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya adalah I bring your pen. Aku membawa pulpenmu. Nah, kata pen di sini adalah noun yang menempati posisi objek. Lanjut ke contoh yang lain adalah the teacher buys some foods every day. Nah, teacher di sini adalah noun yang menempati posisi subjek. Sedangkan foods adalah noun yang menempati posisi objek. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa noun juga dapat berbentuk singular atau tunggal seperti kata teacher, dan ada juga yang plural atau jamak seperti kata foods. Dan berdasarkan hitungannya, noun juga dibagi menjadi 2. Ada yang countable, ada juga yang uncountable. Insya Allah kita bakal bahas di video yang lain. Lanjut ke part of speech yang kedua adalah pronoun atau kata ganti benda. Jadi part of speech ini digunakan sebagai kata ganti noun dalam suatu kalimat yang fungsinya agar tidak terjadi pengulangan kata baik itu di subjek ataupun di objek. Contoh dari pronoun seperti I, you, we, they, this, that, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya jenis-jenis pronoun itu banyak, tapi kita nggak bisa bahas itu semua di video ini. Oke, langsung ke contoh kalimatnya ada I have a new book. It is in my room. Jadi it di sini sebagai kata ganti dari book. Jadi kita nggak perlu ngulangin kata book di kalimat selanjutnya. Contoh yang lain ada one day there were a father and his son. They wanted to go to the city. Suatu hari ada seorang ayah dan anaknya. Mereka ingin pergi ke kota. Jadi they di sini adalah pronoun yang menggantikan kata father dan son. Jadi kita nggak perlu bilang kata itu berulang-ulang di kalimat selanjutnya. Cukup kita ganti dengan pronoun they. Masuk ke part of speech yang ketiga, yaitu verb
atau kata kerja. Jadi verb itu adalah kata yang nunjukin makna aktivitas ataupun keadaan. Nah, verb ini digunakan untuk menunjukkan apa yang subjek lakukan. Jadi ada suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contoh dari verb yang nunjukin makna aktivitas seperti write, read, drive, study, dan masih banyak lagi. Dan contoh dari verb yang nunjukin makna keadaan seperti love, feel, believe, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah I write a story about you. Aku menulis sebuah cerita tentang kamu. Nah, I di sini sebagai subjek, write sebagai verb, dan story sebagai objek. Nah, jadi si subjek ini atau pelaku ini melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya apa sih? Yap, menulis. Dan perlu teman-teman tahu bahwa kalimat lengkap itu terdiri dari subjek, verb, dan objek. Dan kata kerja tuh wajib ada dalam suatu kalimat. Kita lanjut ke part of speech yang keempat, yaitu adjective atau kata sifat. Jadi kata sifat ini digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan noun dan pronoun. Dan biasanya terletak sebelum noun atau pronoun tersebut. Contoh dari adjective seperti beautiful, big, old, happy, red, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti I have a big dress. Aku mempunyai sebuah gaun yang besar. Nah, kata big di sini sebagai adjective dan dress sebagai noun. Balik lagi ke fungsinya bahwa adjective menjelaskan noun atau pronoun. Jadi kata big di sini ngejelasin atau ngegambarin dressnya ini. Gaunnya yang gimana sih? Oh, gaunnya yang besar. Jadi seperti itu. Lanjut ke part of speech yang kelima, yaitu adverb atau kata keterangan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan verb, adjective, adverb, ataupun sentence. Dan biasanya menjadi jawaban dari pertanyaan seperti how, when, where, dan why. Jadi kalau ada pertanyaan itu, jawabannya pakai adverb. Nah, ada beberapa jenis adverb seperti adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, dan masih banyak lagi. Tapi kita nggak bisa bahas itu semua di video ini. Mungkin nanti di video lain yang khusus ngebahas tentang adverb. So, langsung aja ke contohnya seperti yesterday, tomorrow. Itu termasuk adverb of time yang menjelaskan waktu. Here, there, itu termasuk adverb of place yang menjelaskan tempat. Dan slowly itu termasuk adverb of manner yang menjelaskan cara atau menyatakan cara. Dan biasanya kita bisa merubah adjective menjadi adverb dengan cara kita tambahkan ly di belakangnya. Contohnya seperti beautiful menjadi beautifully. Nah, beautiful ini adjective dan kita rubah menjadi adverb dengan cara ditambah ly menjadi beautifully. Contoh lagi slow menjadi slowly. Contoh kalimatnya seperti Doni studies diligently. Doni belajar dengan rajin. Nah, kata diligently di sini adalah adverb of manner yang menyatakan cara. Contoh lain seperti I will meet you tomorrow. Aku akan menemuimu besok. Nah, kata tomorrow di sini adalah adverb of time yang menjelaskan waktunya. Masuk ke part of speech yang keenam, yaitu preposition atau kata depan. Definisinya adalah kata yang diletakkan di depan atau sebelum noun dan pronoun yang menghubungkan dengan bagian kalimat. Contohnya adalah in, on, at, with, about, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti I put my phone on the table. Aku meletakkan ponselku di atas meja. Nah, on di sini adalah preposition yang terletak sebelum noun. Contoh lain seperti they are studying in the classroom. Mereka sedang belajar di dalam kelas. Nah, in di sini juga sebagai preposition yang terletak sebelum noun. Masuk ke part of speech yang ketujuh, yaitu conjunction atau kata penghubung. Yang fungsinya untuk menghubungkan antar kata,
frasa, ataupun klausa. Ada beberapa jenis conjunction seperti coordinate conjunction dan lain-lain. Nah, contohnya adalah and, or, but, because, dan masih banyak lagi. Nah, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya aja. Hilmi is friendly and handsome. Nah, kata and di sini sebagai conjunction atau penghubung antar kata dengan kata yang lain. Contoh lain seperti Mila eats rice because she is hungry. Nah, kata because ini adalah conjunction yang menghubungkan dua klausa. Part of speech yang terakhir yaitu interjection atau kata seru. Part of speech ini digunakan untuk meluapkan emosi ataupun perasaan kita. Dan kalimatnya pun pendek-pendek. Jadi contohnya yang gimana sih? Oke, jadi contohnya seperti wow, oops, my god, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Wow, it's amazing place. Nah, kata wow di sini merupakan ungkapan perasaan takjub kita. Karena tempatnya sangat mengagumkan. Nah, jadi itu adalah pengenalan singkat tentang materi part of speech. Dan mungkin kita bisa bahas tentang part of speech ini secara mendetail di video yang lain. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, dan kalian juga bisa request materi apa yang pengen dijelasin di kolom komentar atau DM di Instagram saya. Jangan sungkan buat kasih saran atau mungkin ada kesalahan yang saya buat. Dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, I'm here, Yalter. Keep on fire and don't go anywhere. See you in another video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.